Selamat berjumpa kembali dengan saya Igusti Ngurah Suryantara. Pada materi kali ini melanjutkan pengantar pengolahan citra pada video kedua. Sebelum saya melanjutkan pada pembahasan, marilah kita belajar bersama, berkarya bersama dengan penuh semangat. Semoga tidak ada salah paham di antara kita. Sejarah citra digital. Mari kita mengenal sekilas mengenai sejarah citra atau gambar digital. Sejarah singkat mengenai citra digital dimulai sekitar tahun 1920-an. Salah satu penerapan aplikasi gambar digital pertama adalah industri surat kabar. Ketika gambar pertama kali dikirim dengan kabel bawah laut antara London dan New York. Perhatikan ilustrasi pada gambar 1.16 mengilustrasikan sebuah jaringan kabel bawah laut antara London dan New York. Pengenalan sistem transmisi gambar kabel Bertland pada awal 1920-an mengurangi waktu yang diperlukan untuk mengirim gambar melintasi Atlantik lebih dari seminggu menjadi kurang dari 3 jam. Setelah mentransmisikan lewat kabel bawah laut. Perhatikan pada gambar 1.17 mengilustrasikan bagaimana teknik mentransmisikan gambar menggunakan jaringan bawah laut pada masa 1920-an. Peralatan percetakan khusus mengkodekan gambar untuk transmisi kabel dan kemudian merekonstruksinya di sisi penerima. Nah, ini pada masa-masa tahun 1920-an. Pada masa sekarang untuk mengirimkan sebuah citra atau foto cukup lewat smartphone kita dan dalam hitungan detik sudah sampai di tempat yang mau kita kirimkan gambar. Tapi pada masa 1920-an, waktu 3 jam tersebut sudah sangat cepat sekali karena kalau mengirimkan gambar dari London ke New York dengan secara konvensional membutuhkan waktu sekitar 1 mingguan. Tapi dengan adanya jaringan kabel bawah laut pada masa itu membutuhkan waktu sekitar 3 jam. Tapi sekarang cukup hitungan detik. Nah, itulah perkembangan teknologi. Perhatikan gambar 1.18. Gambar ini adalah contoh yang ditransmisikan lewat kabel bawah laut pada masa 1920-an. Gambar 1.18 dikirimkan dengan cara tersebut dan direproduksi pada printer telegraf yang dilengkapi dengan tipografi yang mensimulasikan pola Helton. Beberapa masalah awal dalam meningkatkan kualitas visual dari gambar-gambar digital awal ini terkait dengan pemilihan prosedur percetakan dan distribusi tingkat intensitas keabuan. Metode percetakan yang digunakan untuk memperoleh gambar 1.18 ditinggalkan menjelang akhir 1921 demi teknik berdasarkan reproduksi foto yang dibuat dari kaset yang dilubangi di terminal penerima telegraf. Jadi sekitar tahun 1921-an, teknik untuk memproduksi foto digital seperti pada gambar 1.18 sudah mulai ditinggalkan. Perhatikan gambar 1.19. Ini adalah awal-awal 1921. Tekniknya sudah lain dengan pada 1920-an. Gambar 1.19 menunjukkan gambar yang diperoleh dengan menggunakan metode yang dikemukakan pada tahun 1921-an. Peningkatan dari gambar 1.18 lebih jelas, kualitas lebih baik dalam tingkat keabuan maupun dalam resolusi. Jadi pada gambar yang diproduksi secara digital pada tahun 1921, gambarnya sudah mulai agak halus. Tingkat keabuannya sudah mulai banyak.
bila dibandingkan dengan gambar yang 1.18. Tingkat keabuannya masih sedikit sehingga gambarnya kurang halus. Nah, ini sudah mulai agak halus. Sistem Bartlein awal mampu mengkode gambar dalam 5 tingkat keabuan yang berbeda. Kemampuan meningkat menjadi 15 tingkat keabuan pada tahun 1929. Gambar 1.20 adalah tipikal dari jenis gambar yang dapat diperoleh dengan menggunakan peralatan 15 tingkat keabuan. Jadi pada tahun 1921-an, tingkat keabuan yang dimiliki oleh mesin pencetaknya sekitar 5 tingkat keabuan, tapi pada tahun 1929 sudah mulai meningkat, yaitu memiliki 15 tingkat keabuan pada citra digitalnya. Sudah mulai maju teknologinya. Selama periode ini, pengenalan sistem untuk mengembangkan plat film melalui berkas cahaya yang dimodulasi oleh pita gambar berkode meningkatkan proses preproduksi secara signifikan. Meskipun contoh yang baru saja dikutip melibatkan gambar digital, namun mereka tidak dianggap hasil pemrosesan gambar digital dalam konteks definisi pengolahan citra digital. Hal ini karena komputer digital tidak digunakan atau dilibatkan dalam membuatnya. Dengan demikian, sejarah pemrosesan citra digital sangat terkait dengan perkembangan komputer digital. Kenyataannya, citra digital membutuhkan begitu banyak penyimpanan dan daya komputasi sehingga kemajuan dalam bidang pemrosesan citra digital bergantung pada perkembangan komputer digital dan teknologi pendukungnya yang meliputi penyimpanan data, tampilan, dan transmisi. Tonggak awal pengolahan citra digital. Pengolahan citra digital sebenarnya mulai dari sekitar tahun 1960-an, ketika saat itu diluncurkan komputer yang mampu melakukan pengolahan citra. Komputer tersebut adalah awal mula memicu cepatnya perkembangan teknologi pengolahan citra digital. Pada tahun 1964, terjadi proses pengolahan citra berupa perbaikan kualitas citra bulan dari distorsi di laboratorium Jet Propulsion. Citra bulan kemudian dikirim oleh pesawat ulang-alik Ranger 7. Saya kutip dari Gonzales. Perhatikan pada gambar 1.21 menampilkan contoh citra foto permukaan bulan yang diambil dari pesawat Ranger 7. Nah, di sini sudah mulai mengenal proses citra digital secara komputerisasi karena hasil foto dari citra yang diambil dari pesawat Ranger 7 biasanya mengalami distorsi. Hal ini bisa jadi karena terjadinya rotasi bulan sehingga dia agak bergeser dikit sudut daripada permukaan bulan tersebut, sehingga terjadi kualitas citranya kurang baik, maka perlu diolah lebih lanjut. Nah, di tahun-tahun inilah mulai dikenal pengolahan citra digital secara komputerisasi. Berkas citra digital pertama di komputer. Anak Russell A. Creeks sekitar tahun 1957 pertama kali citra digital yang ada di komputer. Berkas citra digital ini berupa foto wajah bayi. Bayi tersebut adalah putra dari Russell Creeks pada tahun 1957. Itulah berkas foto pertama yang dipindai secara digital. Seperti pada gambar adalah foto wajah putra dari Chris yang masih berusia 3 bulan saat itu. Dari tahun 1957,
hingga saat ini perkembangan citra digital sudah sangat maju dengan kemajuan perangkat keras dan perangkat lunak. Dengan kemajuan perangkat lunak dan perangkat keras, membuat perkembangan ilmu pengolahan citra juga berkembang dengan pesat. Nah, perhatikan ilustrasi wajah bayi tersebut adalah berkas foto yang dipindai atau di-scan secara digital dan disimpan di komputer. Jadi foto tersebut memiliki gradiasi warna sedikit sekali. Nah, itulah berkas foto digital yang dipindai atau di-scan secara digital dan disimpan di komputer sekitar tahun 1957. Perhatikan pada foto ini adalah ayah daripada foto bayi yang dipindai secara digital. Pada tahun 1957, kelompok Kris mengembangkan pemindai citra atau foto digital pertama menggunakan foto anak laki-laki Kris yang saat itu berumur 3 bulan sebagai objeknya. Dipindai dengan jumlah piksel sebanyak 30.976 piksel dengan array atau matrik ukuran 176 x 176 pada area kertas berukuran 5 cm. Saat itu dengan kedalaman bit hanya 1 bit per piksel, hitam dan putih, dengan menggunakan beberapa pindai yang menggunakan batas pemindaian berbeda. Informasi abu-abu juga diperoleh. Jadi pada masa-masa itu ya yang dihasilkan fotonya berupa hitam putih secara digital. Namun sekarang foto juga sudah bisa berwarna. Kenapa citra perlu diolah? Hal ini bisa jadi dikarenakan citra asal tidak memiliki kualitas yang baik secara visual. Misalkan adanya gangguan berupa noise, pencahayaan yang kurang sehingga citra gelap, atau pencahayaan terlalu terang sehingga citra yang dihasilkan terlalu terang, sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Untuk mendapatkan citra yang sesuai dengan kebutuhan penggunanya, maka dilakukan operasi-operasi pengolahan citra. Operasi-operasi pada pengolahan citra diterapkan pada citra bila perbaikan atau modifikasi citra perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas penampakan atau untuk menonjolkan beberapa aspek informasi yang terkandung di dalam citra. Elemen di dalam citra perlu dikelompokkan, dicocokkan atau diukur. Sebagai citra perlu digabung dengan bagian citra yang lain. Pengolahan citra digital. Pengolahan citra digital. Pengolahan citra adalah pemrosesan citra, khususnya dengan menggunakan komputer, menjadi citra yang kualitasnya lebih baik. Saya kutip dari Munir. Pada gambar 1.22 memperlihatkan pengolahan citra. Pada gambar 1.22 memperlihatkan citra masukan mengalami gangguan atau noise berupa bercak-bercak pada citra. Kemudian diolah dengan komputer dengan menggunakan suatu metode tertentu sehingga mendapatkan hasilnya lebih bersih dan jernih. Perhatikan pada ilustrasi gambar di mana citra masukannya mengalami gangguan yang disebut dengan noise, yaitu misalkan ada yang bercak-bercak terlalu banyak sampai tampilannya kurang bagus. Dengan menggunakan pengolahan citra, dengan menggunakan filter tertentu, maka citra outputnya menjadi halus, lebih bersih, noise-nya dihilangkan. Pada pelajaran berikutnya atau pada video berikutnya, nanti kita akan membahas bagaimana menggunakan filter untuk menghilangkan noise. Pada video ini masih membahas tentang pendahuluan atau pengantar daripada pengolahan citra.
Tiga bidang ilmu yang berkaitan dengan citra. Data dalam bentuk citra atau gambar sangat berguna dan penting di zaman serba digital ini. Maka ada tiga bidang studi yang berkaitan dengan pengolahan citra atau gambar, yaitu kalau menurut Jain, pertama, komputer grafik atau grafika komputer, pengolahan citra atau image processing, PC komputer atau computer vision. Kalau menurut Pavlidis, komputer grafika atau grafika komputer, pengolahan citra atau image processing, pengenalan pola atau pattern recognition. Nah, ini tiga bidang ilmu yang berkaitan dengan gambar. Lalu, apa bedanya ketiga bidang ilmu tersebut? Perhatikan ilustrasi gambar. Kalau grafika komputer, inputnya berupa deskripsi, outputnya berupa gambar. Nilai-nilai yang dimasukkan berupa deskripsi, tapi outputnya adalah gambar. Contohnya adalah aplikasi AutoCAD atau CAM digunakan untuk membuat gambar desain bangunan. Nah, inputnya adalah nilai-nilai tinggi bangunannya berapa, lebar bangunannya berapa. Nanti ujung-ujungnya pas di rendering hasilnya berupa gambar. Ini ciri-ciri daripada grafika komputer. Kalau pengolahan citra, ciri-cirinya adalah inputnya berupa citra atau gambar, outputnya juga adalah citra atau gambar, tapi sudah mengalami proses pengolahan. Entah itu gambarnya terlalu terang atau terlalu gelap, citra masukannya setelah diproses mendapatkan output citra yang sesuai, sebaran warna yang sesuai. Nah, ini disebut sebagai pengolahan citra. Lalu pengenalan pola. Ciri-cirinya adalah inputnya berupa citra, outputnya adalah deskripsi. Misalkan ada foto sidik jari, inputnya adalah foto sidik jari, outputnya adalah berupa deskripsi. Misalkan adalah apakah benar sidik jari tersebut adalah milik si A atau tidak. Jadi komputer memberikan suatu deskripsi. Oh, ini adalah milik sidik jari si A. Oh, ini bukan. Nah, jadi itu ciri-ciri dari pengenalan pola. Pengolahan citra. Pengolahan citra memiliki ciri data masukannya adalah berupa citra dan keluarannya juga berupa citra. Pada pengolahan citra lebih banyak melibatkan persepsi visual. Contoh aplikasi yang menerapkan pengolahan citra seperti CorelDRAW, Photoshop, dan yang lainnya. Pada gambar 1.24 memperlihatkan sebuah citra masukan berupa citra berwarna. Pada citra masukan tersebut dikenakan proses peningkatan kualitas citra sehingga menghasilkan citra keluaran yang lebih tajam atau lebih terang. Perhatikan ilustrasi gambar di mana citra inputnya mungkin terlalu gelap. Setelah diproses mendapatkan citra yang lebih terang atau lebih tajam. Karena citra berwarna, maka di sini adalah kita mengenal RGB, yaitu red, green, dan blue. Kalau dilihat histogramnya, maka histogram rednya seperti apa, histogram greennya seperti apa, dan histogram blue-nya. Kalau mau dilihat menjadi satu histogram, maka nilai dari RGB-nya bisa digabung, kemudian dibagi 3. Nah, terlihatlah sebuah histogram dari pencampuran 3 warna tersebut. Grafika komputer. Grafika komputer atau komputer grafik memiliki ciri-ciri data masukan berupa deskriptif dan keluaran berupa gambar. Di samping itu, grafika komputer lebih banyak melakukan proses yang bersifat sintesis. Grafika komputer banyak digunakan pada bidang desain, pemodelan purwarupa atau prototype, di bidang engineering, bidang seni, dan yang lainnya. Contoh aplikasi yang menerapkan ilmu grafika komputer adalah aplikasi AutoCAD dan lainnya. Perhatikan daripada gambar berikut ini mengilustrasikan sebuah gambar yang dihasilkan dari
AutoCAD atau CAM, di mana nilai inputnya adalah berupa deskriptif dan outputnya berupa gambar. Sampai saat ini belum ada definisi yang baku mengenai grafika komputer. Namun ada beberapa sumber yang memberikan definisi mengenai grafika komputer. Science and Technology Encyclopedia menyatakan grafika komputer adalah suatu cabang ilmu komputer yang berhadapan dengan teknik dan teori sintesis gambar atau image computer. Komputer menghasilkan gambar dengan meneliti suatu kumpulan titik atau piksel. Grafika komputer digunakan untuk mengingatkan pemahaman dan perpindahan informasi di dalam ilmu pengetahuan, rancang bangun, kedokteran, pendidikan, bisnis, disertai kemudahan generasi, produksi, dan tampilan gambar buatan dari objek alami dengan realisme yang hampir tak bisa dibedakan dengan foto. Sumber buku Janer Simarmata dan Tintin Chandra. Britannica memberikan definisi, grafika komputer adalah penggunaan komputer untuk menghasilkan gambar visual. Penciptaan grafika komputer untuk menyimpan dan memanipulasi gambar memerlukan komputer digital, tampilan layar, alat input-output, dan perangkat lunak khusus untuk menggambar dan mewarnai. Pada umumnya, format grafika komputer meliputi GIF dan JPG untuk gambar tunggal, dan MPEG dan QuickTime untuk gambar multiprint. Sumber buku Janer Simarmata dan Tintin Chandra. Pengenalan pola dan visi komputer. Ciri-ciri pada bidang visi komputer merupakan proses analisis citra yang cirinya merupakan kebalikan dari grafika komputer. Data masukannya biasanya merupakan suatu citra atau gambar, dan proses yang dilakukan adalah proses penggalian struktur gambar dengan hasil keluaran bersifat deskriptif. Contoh aplikasi yang menerapkan di bidang visi komputer seperti aplikasi untuk pengenalan wajah dengan bantuan komputer, industri, robotika, otomotif, pendeteksi, medis, dan lainnya. Perhatikan pada ilustrasi gambar yang menerapkan pengenalan pola atau visi komputer di bidang robotik. Visi komputer atau computer vision adalah bidang yang mencakup metode untuk memperoleh, mengolah, menganalisis, dan memahami data visual seperti citra dan video. Tujuan utama computer vision adalah agar komputer atau mesin dapat meniru kemampuan perseptual mata manusia dan otak, atau bahkan dapat mengunggulinya untuk tujuan tertentu. Bidang yang berkaitan erat dengan computer vision adalah image processing atau pengolahan citra, dan machine vision. Secara luas, computer vision berhubungan dan dapat diterapkan atau dikombinasi dengan bidang lain seperti artificial intelligence, yaitu kecerdasan buatan, robotik, otomasi industri, pengolahan sinyal, optik fisik, neurobiologi, dan lain sebagainya. Saya ucapkan terima kasih. Nanti kita lanjutkan lagi pada video yang ketiga tentang pengantar pengolahan citra. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share sehingga kita dapat berbagi pengetahuan dengan yang lainnya. Saya ucapkan terima kasih. Bisa mensubscribe channel YouTube saya Gusti Ngurah Suryantara, atau Instagram saya Gusti Suryantara, atau Facebook saya Gusti Ngurah Suryantara. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada video yang ketiga, lanjutan dari pengantar pengolahan citra. Saya ucapkan terima kasih.